Setelah sholat taraweh lengkap dengan witir, apakah boleh sholat malam lagi 2 rakaat tanpa witir? Kalau kita sikoh dengan Aisyah, ya, kita percaya dengan Aisyah, maksudnya kita nggak percaya ya, Bukhari aja percaya, Muslim aja percaya, maka beliau meriwayatkan itu kan, mazada Rasulullah ala ihda asrata rakatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam itu adalah tahajud plus witir atau taraweh plus witir kalau bulan Ramadan. Tidak pernah lebih dari 11 ya. Kalau kita mencukupkan diri puas dengan ucapan Aisyah, saya kira nggak ada pembahasan, udah selesai kan, nggak usah capek-capek ya, kecuali nggak sikoh dengan Aisyah ya. Adapun yang mengatakan ini bukan pembatas, sangat sulit ya, sangat sulit. Alasannya apa? Sementara Nabi Aisyah mengatakan 11 gitu, 11. Lalu tiba-tiba ada yang mengatakan ini bukan pembatas ya, aneh gitu. Nanti bagaimana ketika Aisyah atau ada seorang sahabat mengatakan Nabi mengucapkan astagfirullah 3 kali setelah salat, itu bukan pembatas ya. Nabi baca subhanallah 33 kali setelah salat fardu, itu bukan pembatas. Kan bisa jadi rusak ya, jadi liar. Semua dibilang bukan pembatas. Bolehkah zakat fitri dengan uang? Di zaman Nabi dan para sahabat sudah ada uang belum? Sudah. Dirham dinar kan uang ya, bahkan uang beneran. Kalau sekarang kan uang bohongan ya kan, ya uang bohongan dengan kertas ditulis 000. Kalau zaman Rasul, sahabat, tabiin, bahkan masih 200 tahun yang lalu, 300, betul-betul uang itu nggak bohongan, benar-benar berharga. Maka nggak ada istilah apa itu inflasi segala macam, orang uangnya berharga. Inflasi kan uangnya itu nggak berharga, orang mah nggak ada harganya, orang kertas. Salah sendiri nolnya kebanyakan, gitu ya kan. Coba kalau nolnya nggak usah banyak-banyak ya kan. Nah, di zaman Rasul dan para sahabat sudah ada uang. Tapi pernahkah Rasul dan para sahabat mengeluarkan zakatul fitri dengan uang? Nggak ada riwayat. Maka lebih selamat insya Allah, walaupun ada khilaf bainal ulama, ya sudah pakai makanan pokok, beras, gandum, kurma di zaman Nabi waktu itu ya. Kecuali mungkin masalah teknis ya, kita ketemu fakir miskin, kita mau kasih sulit, toko-toko sudah banyak tutup pada pulang kampung, tolong beri beras sendiri Pak ya, kita kasih duitnya, mungkin ya. Ini masalah teknis. Kalau kita masbuk, imam sudah selesai. Imam selesai bukan masbuk ya, udah nggak dapat sama sekali ya. Masbuk itu telah 1 rakaat, 2 rakaat ya. Udah selesai ya, apa namanya ya, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi ada makmum yang masih sholat, bolehkah kita langsung bermakmum dengan? Ini butuh dalil. Di zaman Nabi kira-kira ada nggak selesai Nabi salam, ada yang nambah 1 rakaat, 2 rakaat, kira-kira ada nggak? Pasti ada lah ya, pastilah ya. Walaupun nggak ada riwayat, namanya manusia ya kan. Nah, nggak ada riwayat kemudian datang mengikuti. Atau gini aja, kita semua bukan ulama, belum membaca semua riwayat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Udah tunggu dalil. Kalau memang ada dalil, baru kita lakukan. Kan enak menunggu. Mestinya kita begitu. Ada nggak dalil bahwa Nabi takbir 7 kali di rakaat pertama sholat Id, 5 kali takbirnya di rakaat kedua, Nabi ngangkat tangan ya, kita nggak tahu kan ya, tunggu sampai ada dalil bahwa Nabi bertakbir, jelas takbir 7 kali, takbir 5 kali, tapi ngangkat tangan mana? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Atau seperti tadi ya, nah, ada nggak riwayat para sahabat
berjamaah tarawih 2 kali, satu habis sisa, satu menjelang sahur. Ada, sami'na wa ata'na. Belum ada, ya kita tunggu, gitu kan? Menunggu dalil baru kita beramal. Apakah sholat sunnah yang 3 rakaat dan 4 rakaat caranya sama dengan sholat wajib? Untuk 4 rakaat ya, dan sebetulnya 3 rakaat juga iya, berapapun rakaat iya, kecuali yang dilarang oleh Nabi untuk sama. Berarti hukum asal sholat sunat adalah sama dengan sholat wajib. Oleh karena itu sholat yang 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Sholat sunat yang 4 rakaat tentu sama persis dengan sholat duhur, asar, isya. Sholat sunat yang 3 rakaat sama persis dengan maghrib. Apa ada sholat 3 rakaat sholat sunat? Ada sholat witir. Tapi dalam hal ini, dalam sholat witir justru Nabi mau melarang, jangan jadikan sholat witirmu yang 3 rakaat sama dengan sholat maghrib. Agar tidak sama, maka jangan pakai at-tahiyat awal, gitu ya. Seandainya tidak ada larangan dari Nabi seperti tadi, berarti sama persis. Karena sekali lagi, adanya sholat sunat setelah sholat wajib. Sholat sunat mengikuti sholat wajib. Menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, ada Nabi Sis. Ini masyhur di masyarakat ya, tapi tidak masyhur di kalangan ahli hadis. Maksudnya tidak sahih. Ada Nabi Sis, ada banyak ya. Bahkan Nabi Khidir namanya jelas sahih ya. Tetapi ada pendapat bahwa Nabi Khidir itu sampai hari ini masih hidup. Ya, ini kan butuh dalil, sangat-sangat butuh dalil. Adapun mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal, butuh dalil apa tidak? Butuh dalil apa tidak? Ya tidaklah. Tidak. Ya sama dengan bapaknya Pangeran Diponegoro sudah meninggal. Mesti pakai dalil nggak ngomong kayak gitu? Yang nggak usah pakai dalil lah. Orang itu pasti sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Nabi Khidir juga kan sezaman dengan Nabi Musa kan, paham ya? Jadi yang aneh, yang khawarikul adat harus bawa dalil. Yang tidak aneh, ya nggak perlu bawa dalil. Apakah sahih riwayat ada 100 kitab berupa sahifah dan 4 kitab suci yang Allah turunkan sejak Nabi Adam hingga Rasulullah? Maksudnya masih ada begitu? Kalau toh masih ada, ya ngapain? Apakah perlu kita baca? Perlu nggak? Tidak perlu. Di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi ketika melihat Umar membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil? Nabi suruh apa? Buang ya. Sambil beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lau nazala fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni. Demi Allah, seandainya hari ini Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa, wa taraktumuni, lalu meninggalkan syariatku, la dalaltum, pasti kalian akan sesat. Lihat, mengikuti Nabi Musa karamullah sesat. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka tidak boleh ada ajaran lagi, tidak boleh ada kitab yang dijadikan pedoman setelah Al-Quran turun, setelah Rasulullah diutus. Ya. Nah, disitulah ada 5 nama Nabi. Ada Al-Aqib, ada Al-Hashir, ada Al-Mahi, sang penghapus. Karena dengan adanya aku, seluruh ajaran dihapus. Tidak boleh ada ajaran lagi yang benar
kecuali Islam. Adapun sebelum beliau diutus, bebas. Yang kebetulan bertemu dengan Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Isa, yang kebetulan bertemu dengan Nabi Yahya mengikuti syariat Nabi Yahya, yang kebetulan bertemu dengan Nabi Ibrahim mengikuti syariat Nabi Ibrahim, gitu ya. Adapun setelah aku diutus, kata beliau, tidak boleh ada syariat lagi. Apakah doa Lailatul Qadar dibaca 10 malam terakhir bulan Ramadan saja atau bisa boleh dibaca dari awal Ramadan? Kalau sekedar mohon ampun barangkali ya. Tapi kalau betul-betul sunnah ketika diperkirakan malam itu malam Lailatul Qadar, kata ikuti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang terbaik aku ucapkan? Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka disunahkan mengulang-ulang kalimat itu, doa itu, permohonan ampun itu di 10 malam terakhir. Jika sebuah masjid sholat qiyamul lail tidak sampai 11 rakaat, apakah boleh cari masjid lain? Iya, karena tentu yang sunnah kan 11 rakaat. Mungkin dengan alasan tertentu DKM-nya atau imamnya mungkin cuma 8 atau 10, ya kan, berpendapat barangkali pendapat keliru tadi, sholat malam tidak terbatas gitu ya, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menambah lagi nanti malam. Ya, kita cari saja yang 11. Apakah perhiasan emas yang dipakai seperti cincin, kalung dan seterusnya terkena zakat mal? Iya. Iya. Hulli. Zakatul hulli. Nabi pernah menyaksikan seorang anak bersama ibunya memakai gelang emas yang lumayan besar. Nabi bertanya, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Itu kan berarti kan hiasan, perhiasan. Maka orang yang mengatakan bahwa emas yang dizakati adalah emas batangan atau yang disimpan, adapun perhiasan tidak dizakati, jelas ini keliru. Yang benar, baik batangan ataupun perhiasan, dua-duanya harus dizakati. Wallahu a'lam. Ya, kita siap-siap, sebentar lagi maghrib, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi